Halo, halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irsbono Arif. Apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat ya. Saya kaget ketika dikirimi link berita dari kompas.com dengan judul Luhut sebut pihak yang minta Wapres Gibran dicopot kampungan. Ini beritanya tayang pada hari Senin tanggal 5 Mei pukul 19.31 WIB. Ini artinya malam ya. Tapi kalau kita paham dengan Pak Luhut pasti nggak ya kaget, tetap kaget, tapi juga nggak kaget-kaget amat gitu ya. Nggak kagetnya itu diksi kampungan itu ya sering benar itu digunakan oleh Pak Luhut itu ya. Jadi ini bukan pertama kalinya Pak Luhut bersuara keras menyebut orang lain kampungan gitu. Ini kayaknya Pak Luhut yang paling kota deh ya. Luhut misalnya itu pernah menyebut OTT yang dilakukan oleh KPK itu kampungan gitu ya. Bahkan ini membuat para investor nggak berani masuk ini. Dan kemudian juga Luhut bahkan ini di KPK dia menyebut KPK itu menangkap pelaku korupsi itu kampungan. Dan Luhut tuh ngomong begitu itu di kantor KPK langsung loh ya. Jadi dia nggak main belakang-belakangan ya gitu. Orangnya memang seperti itu ya, belak-belakan saja itu. Memang sifatnya Luhut begitu, kalau dia nyebut kampungan ya sudahlah, nggak usah terlampau diambil hati, ketawa sajalah. Tapi ketika kemudian Pak Luhut menyebut mereka yang minta Gibran dicopot itu kampungan, nah saya pikir ini sudah too much ini ya, sudah melewati batas gitu ya. Kan yang menyampaikan ini, yang memberikan catatan ini dari 8 poin yang disodorkan oleh atau dibacakan oleh para purnawirawan itu, yang dibuat oleh para purnawirawan itu, salah satunya yang menandatangani itu adalah Pak Tri. Di situ Pak Tri menyetujui atau mengetahui begitu ya. Jadi kalau kemudian yang disebut oleh Pak Luhut itu adalah Pak Tri, berarti yang disebut kampungan ya, karena Pak Tri ikut tanda tangan di situ, saya kira yang ini udah kelewat batas gitu ya. Apalagi kalau terminologi kampung dan desa, saya kira Pak Tri lebih kota lah dari Pak Luhut ya, karena Pak Tri ini kan lahir dan besar di Surabaya, Surabaya kota besar gitu. Tapi tentu maksudnya bukan kampung dan kota nih, tapi kampungan itu lebih pada diksi yang menganggap ya ini perilaku yang nggak pantas gitulah ya kira-kira gitu ya. Tapi ini lebih nggak pantas lagi kalau yang disebut kampungan oleh Pak Luhut itu sesepuh yang sangat dihormati, bahkan mungkin sekarang ini kalau untuk lingkup TNI dia yang paling dihormati seperti Pak Tri Sutrisno ya. Bukan hanya karena usianya yang lebih sepuh, tapi juga pangkat dan jabatannya itu jauh lebih tinggi dibandingkan dengan Luhut ya. Coba ini kita simak apa yang dikatakan oleh Luhut ini ya. Saya bacanya di Kompas ya. Purnawirawan TNI Luhut Binsar Panjaitan menilai para pihak yang mendesak Gibran Rakabuming Raka dicopot dari jabatannya sebagai wakil presiden kampungan. Ah, itu apa sih? Kita harus kompak gitu aja sekarang. Ini keadaan dunia begini, ribut-ribut begitu kan kampungan itu. Ini Luhut menyampaikan itu di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin ya, hari Senin tanggal 5 Mei 2025. Kita harus fokus bagaimana mendukung pemerintahan dengan baik. Luhut pun menilai bahwa mutasi seorang prajurit TNI merupakan hal yang biasa terjadi. Dan dia menilai tidak ada kaitannya mutasi itu dengan sikap Tri Sutrisno. Nggak ada gitu-gituan, itu kan bisa aja terjadi. Nggak ada hal aneh-aneh kok itu. Ini maksudnya soal pencopotan putra Pak Tri ya, Letnan Jenderal TNI Kunto Arifibowo sebagai Pangkogap Ilhan I yang kemudian dianulir dan dikembalikan jabatannya itu. Ini loud and clear ya, ini keras dan jelas ini ya, apa yang disampaikan ini khas dari Luhut. Tapi menyebut para senior itu kampungan, sebuah diksi yang sering digunakan oleh Luhut kepada mereka yang lebih senior, jelas ini bakal menimbulkan ketidaknyamanan bahkan kemarahan dari para purnawirawan lainnya. Dalam dunia keprajuritan yang hierarkinya ketat, soal semacam itu benar-benar dijaga ya. Mungkin kalau orang Jawa nyebutnya unggah-ungguh ya, adab ya, itu dengan para senior itu betul-betul harus dijaga. Bahkan kendati mereka itu sudah pensiun, sudah purnawira, hal yang seperti ini masih tetap diperhatikan. Dan biasa kalau norma yang berlaku seperti itu dan kita kemudian menerabas norma itu ya kita dianggap sebagai pribadi yang tercela gitu ya. Di lingkungan TNI, di dalam hierarki yang ketat itu pangkat, jabatan, dan angkatan ketika mereka lulus dari akademi itu sangat menentukan.
misalnya junior pada junior memanggilnya Bang dan sebagainya gitu dan mempersilahkan dan sebagainya. Walaupun kadang-kadang mungkin pangkatnya lebih lebih rendah gitu ya, yang seniornya, tapi mereka tetap menghormati. Tapi seniornya juga yang pangkatnya lebih rendah, apalagi jabatannya juga lebih rendah, biasanya mereka juga tahu diri gitu ya. Yang begini-begini ini berlaku sangat ketat di lingkungan TNI. Kalau sama angkatannya gitu ya, tapi pangkat dan jabatannya ada yang lebih tinggi, ya yang pangkatnya lebih rendah itu menyesuaikan diri. Memang nggak seketat ketika mereka masih menjabat dalam kedinasan. Ini wajar ya seperti itu. Organisasi dalam tentara hierarkinya harus ketat. Kalau nggak ketat itu bisa berantakan gitu ya. Nanti merasa lebih senior dan padahal pangkatnya lebih rendah, tapi dia tidak mau diperintah oleh juniornya, kan bisa berantakan begitu. Mari kita bandingkan ya sekarang ini antara Pak Luhut dengan mereka-mereka ini para senior yang menandatangani petisi atau pernyataan sikap dari para purnawirawan TNI itu yang kemudian disetujui oleh Pak Tri. Kita bandingkan langsung dengan Pak Tri dulu deh. Antara Pak Tri ini dengan Pak Luhut dari sisi usia, dan kemudian sekolah, pangkat, dan jabatan. Dari sisi usia jelas Pak Tri jauh lebih tua dari Luhut ya. Pak Tri ini usianya sudah 90 tahun. Sementara Luhut itu baru, nah, karena dibandingkan dengan Pak Tri, saya nyebutnya baru 77 tahun. Dan kalau dari sisi akademinya, lulusan sekolahnya, Pak Tri itu lulusan Akademi Teknik Angkatan Darat, yang sekarang berubah menjadi ZENI ya, di Bandung tahun 1959. Sementara Luhut itu lulusan Akabri Darat tahun 1970. Jadi cukup jauh ya umurnya ya. Pangkat sama-sama jenderal, tapi harus dicatat Luhut itu jenderalnya diperoleh setelah dia pensiun ya, itu disebut kemudian jenderal kehormatan. Beda dong dengan Pak Tri yang dia mendapatkan pangkat jenderal itu ketika dia masih aktif di kemiliteran gitu ya. Nah, Pak Tri ini panjang sejarahnya dan pengalaman staf teritorialnya dan komandonya itu sangat lengkap karena Pak Tri kan dikenal pernah menjadi ajudannya Pak Harto sampai 4 tahun lagi jadi ajudannya itu karena Pak Harto terkesan pada waktu menghadiri pemaparan di Seskuat pada waktu Pak Tri masih pangkat mayor begitu ya. Dan kemudian setelah dia lolos magang sebagai ajudan, biasanya memang di eranya Pak Harto itu kalau ajudan itu mereka-mereka yang disiapkan jadi pemimpin TNI di masa depan. Kemudian Tri Sutrisno itu dia menjadi Kasdam, dipromosikan menjadi Kasdam Udayana tahun 1978 dan kemudian dari sana dia kemudian dipromosikan menjadi Panglima Kodam Sriwijaya di Palembang setahun kemudian. Kelihatan banget ya kalau Pak karirnya sangat cepat dan kemudian dipromosikan lagi menjadi ke Pangdam Jaya di Jakarta tahun 1982 dan setelah itu dia menjadi Kepala Staf TNI Angkatan Darat tahun 1985 dan kemudian karirnya melejit sampai ke puncak pimpinan TNI, dia ditunjuk menjadi Panglima ABRI. Saya menyebutnya masih sudah TNI, padahal waktu itu masih ABRI maksudnya karena TNI dan Polri itu di bawah waktu itu masih menjadi angkatan keempat ya kepolisian ya. Dan itu dia diangkat menjelang sidang umum MPR 1988 dan karirnya kita tahu kemudian terpilih menjadi wakil presiden. Bagaimana dengan Pak Luhut? Luhut ini harus diakui dia ini orangnya cerdas, dia lulusan terbaik Akabri tahun 1970 sehingga dia mendapatkan penghargaan Adi Makayasa. Tapi rupanya karir militernya nggak terlalu mulus karena untuk jabatan teritorial misalnya tertinggi dia itu hanya menjadi Danrem, itu di Danrem di Madiun. Dia tidak pernah menjadi Pangdam gitu ya, kemudian Kepala Staf TNI Angkatan Darat, apalagi Panglima TNI. Karir militernya itu memang banyak dihabiskan di lingkungan Kopassus, kalau dulu namanya Kopasanda, TNI Angkatan Darat. Dia pernah menjadi Komandan Detasmen Anti Teror 81, yang pada waktu itu Mayor Prabowo yang menjadi wakilnya. Dia kemudian pernah menjadi Komandan Pusat Kesejahteraan Infanteri, Pusenif, hingga Komandan Pendidikan dan Latihan, Kodiklat TNI Angkatan Darat. Pada waktu itu jabatan ini posisinya masih bintang 2, ya, sama dengan Pangdam, tapi secara gengsi kalah dengan Pangdam itu ya. Kalau sekarang dua jabatan ini Pusenif, Pusat Kesejahteraan Infanteri dan Kodiklat ini, Kodiklatat ini biasanya begitu disebutnya, itu pangkatnya bintang 3. Nah, kemudian dia itu baru mendapatkan kenaikan pangkat setelah dia tidak lagi aktif di dunia militer menjadi jenderal gitu ya. Bagaimana Pak dengan para penanda tangan pernyataan sikap atau petisi dari para purnawirawan itu? Di sini menarik ini, ada 2 orang teman satu angkatan Luhut di
Akabri 1970, yakni Jenderal Fahru Rozi dan Tiasno Sudarto, Jenderal Tiasno Sudarto. Secara akademis, Luhut memang paling moncer karena dia penerima Adi Makayasa. Tapi karir di militer keduanya lebih moncer. Fahrur ini terakhir dia menjadi wakil Panglima TNI, meskipun kalau penugasan di teritorialnya nggak selengkap Tiasno ya. Tapi dia pernah menjadi orang nomor 2 di TNI. Makanya kemudian tanda tangannya dia paling atas gitu ya. Kemudian di bawahnya itu ada Jenderal Tiasno Sudarto. Ini yang dia karirnya cukup lengkap. Dia pernah jadi Pangdam Diponegoro. Wah, di Pangdam Diponegoro kalau di eranya Pak Harto itu memang orang-orang pilihan. Kemudian menjadi Kepala Badan Intelijen Strategis, Kabais, yang jabatan yang sama yang diemban juga oleh Pak Yayat yang beberapa hari yang lalu saya wawancarai. Dan kemudian menjadi Kepala Staf TNI Angkatan Darat. Jadi walaupun sama-sama 70 gitu, tapi secara senioritas di kemiliteran dari sisi pangkat dan jabatan, ya Pak Fahru Rozi dan Pak Tiasno Sudarto itu lebih senior dari Pak Luhut. Hanya di pemerintahan ya mereka kalah senior gitu. Jadi artinya sebenarnya juga nggak pantas lah kalau walaupun mereka teman satu angkatan, tapi dari si pangkat dan jabatan gitu lebih tinggi disebutnya kampungan itu nggak pantas gitu. Bagaimana dengan Slamet Subianto? Slamet Subianto itu adalah lulusan di Akademi Angkatan Laut ke-19. 19 itu berapa ya? Sama dengan Akabri 1973 kalau tidak salah ya. Kalau benar itu 1973, tolong dikoreksi, saya nggak hafal kalau angkatan-angkatan begini. Itu berarti dia jadi lulusnya bareng dengan Pak SBY. Karena zaman dulu itu mereka memang masih jadi satu ya. Kalau ada berbagai kegiatan mereka itu masih jadi satu, tidak terpisah-pisah. Dan jangan lupa Pak Slamet Subianto itu dia mencapai jabatan tertinggi di matranya sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Laut. Makanya pangkatnya Laksamana. Ini Laksamana asli ya, bukan Laksamana yang penghormatan gitu. Satu lagi penandatangannya adalah Marskal Hanafi Asnan. Ini Akademi Angkatan Udara 1969. Ini jelas lebih senior dari Pak Luhut yang dia Akabri 1970. Dan pangkat serta jabatan selama di TNI juga lebih tinggi ya karena dia pernah menjadi Kepala Staf TNI Angkatan Udara. Jadi ya nggak tepat kalau kemudian Pak Luhut itu menyebut senior tuh kampungan gitu ya, hanya karena mau bela Jokowi dan anaknya. Apalagi secara substansi nanti kalau kita bahas jelas apa yang dilakukan oleh Pak Tri dan beberapa para senior itu bukan kampungan, ada dasarnya yang sangat kuat. Ya kalau Pak Luhut itu bela-bela Pak Jokowi itu biasa ya, karena dia kan memang sejak dulu seperti itu. Karena dia ini kan adalah tangan kanannya Pak Jokowi pada waktu itu dan jabatannya banyak banget di eranya Pak Jokowi. Saya nggak tahu jumlahnya berapa, waktu terakhir saya menghitung 27 tapi kelihatannya tambah terus. Mungkin sangat menjadi bisa jadi lebih lah begitu. Dan dia ini memang dikenal di eranya Pak Jokowi ketika ada apa persoalan pasti dia yang akan menyelesaikan persoalannya itu. Nah, sekarang ini kan dia ini menjadi ketua Dewan Ekonomi Nasional DEN dan ini pada waktu sehari menjelang hari raya ya kalau tidak salah ya, tanggal 31 Maret itu sehari menjelang hari raya, Pak Luhut itu termasuk yang datang ke sana ke rumahnya Pak Jokowi dan kemudian setelah Lebaran juga datang lagi. Pada waktu itu dia juga pasang badan untuk Pak Jokowi ketika diserang soal pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Jokowi dan keluarganya selama dia masih menjabat sebagai presiden. Dia mengatakan, saya kan pembantu Presiden Jokowi selama 10 tahun. Saya saksi hidup ya. Saya ulangi sekali lagi, saya saksi hidup. Dan sebagai tentara, saya tidak melihat ada pelanggaran-pelanggaran secara konstitusi yang dilakukan Presiden Joko Widodo pada waktu itu. Tidak saya lihat. Jadi siapapun yang bisa saya bisa saksi hidup katanya. Ini kan suka menyatakan ini agak aneh juga dia mengklaim bahwa sebagai tentara dia bisa menyatakan tidak ada pelanggaran konstitusi. Kan yang menentukan ada pelanggaran atau tidaknya terhadap konstitusi bukan tentara ya. Tentara memang penjaga konstitusi. Tapi untuk menentukan ada pelanggaran atau tidak bukan tentara. Meskipun dia seorang jenderal seperti Pak Luhut. Apalagi ada bias kepentingan pribadi di situ. Nggak tepat ini kalau dia menyatakan seperti itu. Nah, ini yang menarik. Pak Luhut itu juga menyatakan dia berpesan. Itu kan saya baca di mana ini di Kompas juga bahwa untuk semua orang agar memelihara budaya sopan santun. Hal ini katanya ini karena lagi selepas bulan Ramadan. Sopan santun loh Pak Luhut menyatakan itu. Nah kalau ngomongin senior kampungan, apakah itu bagian dari sopan santun meskipun itu kemudian membela Pak Jokowi ya, membela junjungannya gitu. Bagaimana Jokowi nggak melanggar konstitusi ya? Apa yang terjadi pada Gibran yang dipaksakan menjadi
calon wakil presiden dengan mengubah aturan di Mahkamah Konstitusi itu jelas pelanggaran konstitusi. Makanya dia disebut sebagai anak haram konstitusi. Dan itu pasti bukan maunya Gibran, ini pasti maunya Pak Jokowi. Dan ini kan bukan kita saja yang menilai seperti itu. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi pun menilai dan bukan menilai, memutuskan ini adik iparnya Pak Jokowi, Anwar Usman pada waktu itu, Ketua Mahkamah Konstitusi kan melakukan pelanggaran berat dan kemudian dicopot dari jabatannya. Jadi kurang bukti apa lagi ya kalau soal pelanggaran konstitusi. Belum lagi kalau kita bicara soal keinginan dari Jokowi agar dia menjadi presiden selama 3 periode. Dan itu kan untungnya ditolak ya, terutama oleh Ibu Megawati sendiri yang jadi induk semang dari Jokowi dan dia itu kadernya PDIP pada waktu itu. Belum lagi setelah gagal dia berusaha untuk nambah masa jabatannya 2 sampai 3 tahun, alasannya masih COVID. Jadi ini dia memang coba-coba selalu mengutak-atik undang-undang, konstitusi dan sebagainya untuk kepentingan dia pribadi. Masa seperti yang begini dia saksi hidup, bagaimana jika itu, masa nggak baca Pak Luhut ada pelanggaran-pelanggaran semacam itu. Nah, yang lebih parah lagi soal kampungan itu, ternyata kalau kita simak penjelasan dari Pak Tri, mengapa kemudian beliau itu bersedia menandatangani petisi itu, dan kemudian mengetahui, ini sebenarnya sudah sempat disampaikan dalam podcast ini, dalam perbincangan saya dengan pengamat politik dan militer Slamet Ginting, karena dia juga sempat bertemu dengan Pak Tri pada tanggal 9 April lalu. Nah, ini sekarang ditulis oleh Tempo yang baru saja dia tanggal berapa ya? Tanggal 1 Mei ini bertemu dengan Pak Tri. Di situ Pak Tri mengaku bahwa dia menyetujui deklarasi Forum Purnawirawan Prajurit TNI menuntut pemaksudan Wakil Gibran Rakabuming itu alasannya karena dia menilai tindakan para purnawirawan itu merupakan upaya penyelamatan bangsa. Masa upaya menyelamatkan bangsa kok disebut kampungan ya? Dan Pak Tri menegaskan bahwa seluruh purnawirawan TNI dari berbagai matra kompak termasuk purnawirawan kepolisian. Soal ini saya kira kita perlu catatan ya, karena nanti kita jelaskan bahwa kemudian ada pernyataan sikap dari Pepabri ya, yang meskipun tidak berani terbuka menentang Pak Tri, tapi beda pendapat gitu ya. Jadi mereka ini, kata Pak Tri, para purnawirawan ini ingin supaya negara itu bisa ditata kembali. Anda lihat isinya, itu semua masalah pokok semua, itu semua masalah berat. Kalau saudara orang Indonesia baca itu, kalau ini nggak diberesin, rusak negara. Nah, ini kata Pak Tri Sutrisno kepada wartawan Tempo di kediamannya di Menteng, Jakarta Pusat, Kamis 1 Mei 2025. Pak Tri Sutrisno mengaku itu bukan hanya berdiskusi dengan para purnawirawan, tetapi juga menampung aspirasi dari masyarakat sipil. Dan dia meminta publik menanyakan kepada ahli hukum tata negara, apakah pencalonan Gibran melanggar karena memaksakan umur untuk dicalonkan. Itu pasti akan didengar orang-orang masyarakat, bukan hanya purnawirawan. Kalau baik kita akan diam, nggak akan ngomong katanya. Ya, jadi yang dipersoalkan kan sekarang bahwa secara undang-undang nggak bisa dimakzulkan kalau tidak melakukan beberapa syarat pelanggaran, antara lain tindakan tercela, kemudian melakukan tindak pidana, korupsi dan sebagainya gitu. Tapi kan yang dipersoalkan oleh para purnawirawan itu adalah proses dari pencalonan Gibran yang betul-betul memang labrak konstitusi. Ini kan kalau barang asalnya haram kan nggak mungkin tiba-tiba jadi halal ya. Orang seperti misalnya prosesnya orang mencuri katakanlah, itu kan haram, tapi kemudian itu disumbangkan ke masjid. Apakah barangnya menjadi tidak haram? Tetap haram. Justru malah itu jadi persoalan kalau itu disumbangkan ke masjid. Jadi sama dengan Gibran ini, prosesnya aja sudah haram dan dia disebut sebagai anak haram konstitusi ya. Saya kira wajar kalau kemudian para purnawirawan ini menuntut agar Gibran dicopot. Masa orang bicara hal semacam itu yang secara normatif, saya kira anak SD juga paham bahwa itu pelanggaran, kok dibilang kampungan. Kita tunggu saja reaksi dari para purnawirawan yang lainnya, karena sejauh ini kan kita mengamati ini benar-benar para purnawirawan tuh hati-hati banget ya menanggapi soal itu, karena ini urusannya dengan Pak Tri ya. Misalnya PPAD itu kan baru meresponnya itu pada tanggal 28. Kan pernyataan dari para perwira TNI, purnawirawan TNI ini dibacakan tanggal 17 April dan tanggal 28 April itu baru ditanggapi. Artinya 11 hari berselang, dan itu pun secara halus yang menyatakan bahwa itu adalah bukan sikap keseluruhan dari para purnawirawan, tetapi mereka menghormati soal itu. Ya, seperti itu ya pernyataan dari PPAD. Dan belakangan akhirnya mereka bertemu. Kemarin kan ada 6 organisasi para purnawirawan termasuk veteran, ada LVRI, Legiun Veteran Republik Indonesia, ada Pepabri,
PPAD, PPAU, PPAL dan juga PP Polri. Mereka kemudian mengeluarkan pernyataan sikap, tapi itu pun juga mereka tidak berani frontal karena di situ cuma poin pertama kan mereka menyatakan bahwa di organisasi yang resmi di kalangan para purnawirawan TNI Polri itu ya mereka itu. Jadi artinya sebenarnya secara halus mereka menyatakan bahwa apa yang disampaikan oleh para purnawirawan yang didukung oleh Pak Tri itu bukan sikap resmi dari para purnawirawan. Ya walaupun bukan sikap resmi, tapi kalau Anda sempat mengamati bagaimana opini publik, bagaimana pendapat publik, dukungan itu justru banyak ditujukan kepada mereka ini para purnawirawan yang ingin agar Gibran itu dimakzulkan. Jadi ini bukan soal resmi atau tidak resmi, tapi ini soal kredibilitas dan juga soal legitimasi yang jauh lebih kuat dibandingkan mereka-mereka yang selama ini menjadi pengurus di organisasi para purnawirawan itu. Apakah sudah ditanyakan kepada para anggotanya bahwa mereka mendukung pernyataan sikap itu atau tidak? Ya, ini kan masih jadi pertanyaan. Tapi lepas dari itu, anyway kan mereka juga tidak frontal seperti Pak Luhut yang menyebut bahwa mereka yang ingin mencopot Gibran Rakabuming sebagai wakil presiden itu kampungan. Berarti Pak Tri itu termasuk yang disebut oleh Pak Luhut sebagai kampungan. Ini bisa kualat ini loh Pak Luhut, hati-hati. Saya Arsbun Arif, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.